Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aslam Rashid dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika semester 4 kelas PPLP 003. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil praktek dari mata kuliah praktikum jaringan komputer dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasannya. Oke, kita memasuki laporan kedua, yaitu tentang pengkabelan. Kita masuk langsung ke tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sering menggunakan kabelan untuk menghubungkan perangkat komputer ke perangkat lainnya dan untuk menghubungkan ke perangkat jaringan internet lainnya. Tujuan dari praktik kali ini untuk mengetahui apa saja komponen dari kabelan serta cara membuat kabelan dengan memasang kabel UTP dan konektor RJ45 secara mandiri. Yang kedua, masuk ke teori dasar. Kabel UTP atau juga yang biasa disebut Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Kabel UTP terdiri dari 8 kawat tembaga di dalamnya yang dilindungi jaket dan membentuk berliku. Kabel UTP digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Seperti ini gambaran kabel UTP yang sudah dikupas. Dan bagian-bagian dari kabel UTP itu ada kabel orange, kabel putih, hijau. Kabel ini memiliki fungsi yang sama sebagai pengantar paket data. Lalu ada biru, putih biru, yang kabel ini berfungsi sebagai pengantar paket suara. Dan yang terakhir ada coklat dan putih coklat. Kabel ini berfungsi sebagai pengantar arus DC. Seperti ini gambarannya. Lalu kita masuk ke B, yaitu fungsi kabel UTP. Menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya dalam jaringan lokal atau bisa disebut jaringan LAN. Kabel UTP juga digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet. Lalu menghubungkan perangkat dalam data center digunakan untuk menghubungkan server, switch, memungkinkan pertukaran data yang efisien dalam lingkungan data center. C itu konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya. Konektor RJ45 memiliki 8 pin. 8 pin atau bisa disebut tembaga. Lalu masuk ke alat-alat untuk pemasangan kabelan. Yang pertama yaitu adalah kabel UTP itu sendiri. Lalu ada alat crimping. Nah, untuk alat crimping ini bisa digunakan juga untuk memotong kabelan atau mengupas jaket pada kabel. Lalu ada RJ45. Yang terakhir adalah LAN tester untuk menguji apakah kabel berhasil dibuat atau mengalami masalah. Lalu kita masuk ke langkah-langkah pemasangannya, yaitu pertama siapkan kabel UTP dan potong kabel sesuai keinginan panjang sesuai keinginan yang ingin digunakan. Lalu siapkan 2 konektor EJ45, alat crimping, dan alat tester LAN-nya. Lalu kupas pelindung atau jaket pada kabel menggunakan pisau yang ada di tang crimping atau bisa menggunakan alat khusus untuk mengupasnya ya. Ada lagi alatnya satu lagi itu cutter pemotong ya. Lalu uraikan kabel berwarna yang berbelit dan luruskan kabel supaya nanti mudah disusun ke pinnya itu ya. Jika di dalamnya itu terdapat tulang dalam kabel, bisa dipotong terlebih dahulu untuk memudahkan penyusunan kabel. Bisa menggunakan pisau atau tang crimping ya. Lalu setelah itu susun kabel berwarnanya sesuai kebutuhan. Nah, untuk kabel yang kita buat di praktikum ini adalah kabel strap. Untuk kabel strap itu warnanya seperti di sini ya.
Anggap aja jingga ini oranye, putih oranye, oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Inilah gambaran kabel strike. Strike. Oke. Setelah tersusun sesuai yaitu tadi kabel strike, ratakan dan potongkan kabel berwarna dengan pisau atau tang krimping. Sudah terpotong rapi, lalu masukkan ke konektor EJ45, sesuaikan pada ujung pin tembaga konektor. Memastikan kabel sudah di ujung konektor dan terlihat di sisi bayangan tembaga. Seluruh kabel sudah di ujung dan terlihat sudah mentok di ujung dan sudah di bagian sisi-sisinya itu terlihat sudah memasuk dan sesuai dengan tembaga-tembaganya. Lalu crimping konektor menggunakan tang crimping. Setelah itu lakukan metode ini di kedua sisinya ya. Setelah seperti satu sisi sudah selesai, bisa ke sisi selanjutnya. Setelah itu jika sudah lakukan pengujian kabelan apakah berfungsi dengan baik atau mengalami kendala saat pemasangannya. Pasang kabel di LAN tester di kedua sisi dan perhatikan lampu indikator. Jika semua nyala secara bergantian dari kedua sisi, artinya kabel berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Kesimpulannya adalah dari praktikum ini kita bisa belajar membuat kabelan sesuai kebutuhan secara mandiri dan mengetahui alat-alat yang dibutuhkan serta komponen apa saja yang ada di kabelan. Ini dokumentasinya dan seperti inilah gambaran di tester kabelannya ya. Kabelannya itu apa maksudnya lampu indikator itu menyala secara bergantian bersamaan. Jika menyala secara keseluruhan berarti kabelan berhasil dibuat dan tidak mengalami kendala seperti kurang maju saat di pin tembaganya itu ya. Masuk ke laporan ketiga yaitu menganalisa dari jaringan komputer berdasarkan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Teori dasarnya Cisco Packet Tracer adalah software simulasi jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco System. Software ini berguna dalam pendidikan dan pengembangan jaringan komputer. Kita masuk ke studi kasus 1. Ini penjelasannya studi kasus pertama membuat jaringan sederhana dengan 5 perangkat yaitu satu server, satu switch, satu router, dan 2 PC yang terhubung dengan IP address kelas C. Mengapa kita menggunakan kelas C? Karena skala jaringan ini kecil ya, skala jaringan komputernya. Untuk media transmisi, kita menggunakan kabelan. Bagian media transmisi yang digunakan berupa kabelan yang menghubungkan ke semua perangkat. Network device-nya satu switch dan router yang mengamankan dan mengatur arah data ke tujuan. Switch yang menghubungkan semua device atau end device. Untuk end device-nya ada satu server dan 2 PC. Server berfungsi sebagai media storage dan 2 PC sebagai klien. Topologi yang digunakan pada jaringan komputer ini adalah topologi star karena perangkat terhubung ke pusat pengendali tunggal atau switch. Ini adalah tabel API yang digunakan untuk studi kasus 1. Dari nomor device-nya, IP address-nya, port, subnet, dan network-nya. Ini hasil PC ticket server. Makanya kita coba mengetes dari yang sudah kita kerjakan. Pertama, untuk PC yang pertama atau PC kedua ini, kita coba tes ke IP server. Pin 2. Oke, berhasil ya untuk mengetes terhubungnya dari PC 2 ini ke server. Sekarang kita tes lagi dari PC ketiga ke server.
mengingatkan ya berhasil juga terhubung dengan server. Oke, kita lanjut ke studi kasus 2. Ini studi kasus 2 nya yaitu pada studi kasus 2 ini membuat dengan 9 device yaitu server operasi, security appliance, IP, access point, switch, ini router, 2 router dan PC dengan media transmission kabel atau kabel. Media transmisi kabelan start menghubungkan network device menuju end device. Kabel port menghubungkan network device ke sesama network device lainnya. Dan kabel menghubungkan security appliance ke PC end device. Untuk network device-nya itu ada router, 2 router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan agar jaringan tetap stabil. Switch berfungsi menghubungkan device seperti PC dan server meracik ke router security appliance atau access point. Berfungsi untuk keamanan data serta bisa menghubungkan PC secara nirkabel. Untuk end device, di sini ada meracik server berfungsi sebagai media storage, 4 PC, 3 PC dan cara terhubung kritik atau point secara nirkabel maupun kabel sebagai komputer klien dan 1 PC yang terhubung ke switch menjadi operator. Topologi yang digunakan pada studi kasus ini itu karena terdapat satu perangkat pusat yang berfungsi sebagai pengendali utama atau titik awal. Ini tabel HP-nya yang digunakan pada studi kasus 2. Nomor, device, IP, port, dan network. Dan di sini kita menggunakan media RIP untuk menghubungkan 2 device ini ya. Ini hasil pin dari PC ke server menggunakan IP kelas A ya. Oke, ini kita tes ke setelah kita buat. Oke, ini yang kita buat ya. Di sini kedua router ini menggunakan RIP ya, menghubungkan network device yang terhubung. Mari coba kita tes. Oke, ini hasil yang kita buat. Mari kita tes PC ya. Testing saja ada hasil tesnya. Memang pada awalnya ada kegagalan pada pin. Kita dicoba lagi. Sukses. Oke, berhasil. Tes PC yang terhubung melewati access point menggunakan kabel. Oke, berhasil. Berhasil juga. Oke, itu dari hasil studi kasus 2. Ini juga selesai. Kesimpulan dari adalah dengan menyelesaikan studi kasus kita bisa menambah wawasan seperti memahami proses jaringan, memahami fungsi dari perangkat jaringan lainnya, mengerti problem dan menganalisis, memahami menggunakan software, simulasi Cisco, memudahkan kita untuk membuat jaringan untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat konsep jaringan. Oke, kita lanjut ke
kita makan dulu. Oke, kita memasuki laporan keempat, yaitu membuat jaringan sederhana 2, yaitu dengan judul merancang jaringan 3 lantai. Oke, masuk ke teori dasarnya, simulasi jaringan. Topologi jaringan dapat membuat mengkonfigurasi topologi jaringan yang berbeda menggunakan berbagai perangkat seperti router, switch, dan komputer. Koneksi jaringan dapat menghubungkan perangkat dengan menggunakan kabel seperti kabel Ethernet untuk merancang jaringan yang lebih kompleks. Poin B-nya, praktikum. Untuk praktikum B ini, para mahasiswa akan simulasikan membuat jaringan internet menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan mengikuti instruksi atau tugas dari dosen atau asisten dosennya, yaitu membuat jaringan sederhana komputer ini yang itu merancang jaringan 3 lantai ini. Poin C, merancang jaringan 3 lantai. Tugas kali ini mahasiswa diminta untuk membuat jaringan 3 lantai menggunakan Cisco seperti di contoh di bawah ini. Contoh gambarnya seperti ini saya buat seperti ini. Ini mendefinisikan bahwa dia jadi setiap lantai 3 ada ruang server, lantai 2 itu ruang manajemennya, lantai 1 ada ruang staff. Teks dulu. Oke, yang pertama adalah membuat skema. Pertama kita akan membuat skema jaringan sesuai dengan perintah atau tugas yang diberikan. Itu dengan pertama itu buka aplikasi simulasi Cisco, pilih device seperti network device and device yang sudah ditentukan dan hubungkan dengan media transmisi kabel-kabelan ini ya. Seperti inilah skemanya ya. Harus server, switch, router, laptop, dan sebagainya macamnya ya, komputer gitu. Lalu mengkonfigurasi dan testing. Konfigurasi dan pengujian atau bisa disebut testing dalam Cisco Packet Tracer melibatkan langkah konfigurasi untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi sesuai yang diinginkan sebagai berikutnya. Ini gambar contoh yang tadi kita buat. Pertama, ini oke. Konfigurasi R1 atau router 1 dan 3 itu letak di sini ya. Pertama kita akan mengkonfigurasi router lantai 3 dengan membuka CLI di device router dan melakukan konfigurasi untuk mengisi IP sesuai pos yang telah dihubungkan seperti port-port sini ya, gigabyte internet yang 000 ini untuk IP publiknya ini 102.176.79.214/30 dan port sebenarnya itu gigabyte internet 001 private-nya itu 172.16.01/23. Langkah mengkonversi di router dengan CLI ya, di sini nih ada konfigurasi untuk CLI nya ya. Kita bisa mengonfigurasi lewat sini untuk menginput IP tadi sesuai dengan port yang dihubungkan dengan media transmisinya. Kedua yaitu konfigurasi switch. Kita akan melakukan konfigurasi pada switch 3 lantai dengan CLI.
letaknya itu ada di lantai 1. Ya, lantai 3 maksudnya. Ini dia lantai 2. Lantai 2 terletak lagi di sini. Dan lantai satunya jadi di sini. Pertama yaitu main switch pada lantai 3. Taruh di sini. Kita konfigurasi switchnya dengan memasukkan IP 172.16.0.2. Untuk switch lantai 2 atau dengan hostname di SLT2, tersebut juga distribution switch lantai 2 dengan menginput dengan IP 172.16.0.3. Dan untuk switch yang lantai 1, distribution switch lantai 1 dengan IP 172.16.0.4. Untuk mengerti hostname dan menggunakan IP address mask sesuai perintah ya. Hostname-nya dari switch, address-nya dan subnet mask-nya. Yaitu langkah ketiga yaitu konfigurasi access point yang terletak pada lantai 2. Konfigurasi access point mengubah hostname dan menginput IP address yaitu 172.16.0.5 dan IP gateway-nya adalah 172.16.1 dan untuk IP DNS-nya adalah 27.50.20.21. Ini adalah settingan untuk ini ya, access point-nya. Kita lihat di sini. Untuk melakukan settingan untuk konfigurasi pada access point. Selanjutnya yaitu langkah keempat, konfigurasi server terdapat pada lantai 3. Ada 3 server di lantai 3 dan di pengkonfigurasinya itu ada file server terletak di sini. Lalu kedua ada web servernya, web app server. Yang ketiga adalah database servernya. Untuk file server, kita mengubah hostname jadi file server lalu menginput IP address-nya 172.16.0.21. Untuk IP gateway-nya adalah 172.16.0.1 dan IP DNS-nya adalah 27.50.20.21. Untuk web server kita mengubah hostname-nya menjadi ini saja menjadi web server ya. Itu selanjutnya itu menginput IP address-nya 172.16.0.2. Untuk IP gateway juga sama. Untuk IP DNS-nya juga sama, lalu buka menu service di tabel HTTP lalu klik on pada HTTP dan HTTPS. Dan ini bisa juga metode ini bisa on sendiri ya. Dia akan ke on sendiri pada konfigurasi awal. Lalu kita masuk ke database server, mengubah hostname dari server ini menjadi database server. Lalu menginput IP address-nya dengan 172.16.0.3. IP gateway sama dan IP DNS-nya sama. Itu hasil dari konfigurasinya. Lalu setelah konfigurasi selesai, kita bisa melakukan testing dari PC ke server dan laptop dengan metode ping di command prompt dan di web browser. Ini hasil dari pingnya. Dan ini hasil dari tes ke web servernya. Oke, kita coba saja lakukan testing ping dan web servernya. Kita masuk ke PC 1 ini.
cek dulu apakah sudah ke DHCP. Oke, konfigurasinya ke DHCP sudah. Atau ke biasa kita pilih ke web server. Oke, berhasil. Itu kita lanjut ke web browsernya. Proses. Untuk web browser ini kita input dari IP web servernya. Di web servernya. Oke, tampilannya sudah berhasil terhubung ke web server dari PC ya. Testing ping dan testing web server berhasil dari komputer. Lalu kita tes melewati media laptop. Sudah pastikan juga laptop untuk terhubung melalui kabel dan terkoneksi ke access point. Oke, kita cek konfigurasinya dia sudah berada di DHCP. Stop. Cek IP-nya dia sudah di DHCP juga. Tes ping ke web server laptop. Oke, berhasil. Ping melalui laptop, ping IP, lalu kita masuk ke web browser. Memang agak butuh tes. Oke, lalu kita masukkan lagi IP-nya 2 lebih 2. Oke, ini juga berhasil. Laptop terhubung ke web server. Oke, kesimpulan dari ini adalah melakukan simulasi memahami dan melibatkan dari dalam konfigurasi dan pengujian secara efektif, kita dapat membangun dan memelihara jaringan yang kuat, aman, dan andal menggunakan Cisco Pocket Laser. Oke, itu dari pertemuan keempat. Kita lanjut ke pertemuan 5. Oke, kita ada di laporan ke-5, yaitu mengenai instalasi Ubuntu server. Ke poin A dari dasar yaitu VirtualBox. Oracle VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi tambahan di atas sistem operasi utama host. Host maksud itu adalah kayak seperti yang saya gunakan ini adalah sistem Windows. Dan dengan kata lain, VirtualBox ini memungkinkan Anda membuat mesin virtual di dalam sistem Anda, yaitu maksudnya adalah kita sudah menggunakan OS ini. Dengan menggunakan VirtualBox ini kita bisa menjalankan OS atau sistem operasi lain di dalam sistem operasi yang sudah berjalan ini. Dan di dalam mesin virtual tersebut, Anda dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi lain seperti Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Dan untuk praktikum kali ini, kita menginstal Debian, di Ubuntu atau Linux. Lalu yang berikutnya adalah Ubuntu.
Ubuntu Server adalah distribusi sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu Server didesain untuk digunakan pada server dan seperti distribusi Ubuntu pada umumnya, itu didasarkan pada Debian. Oke, masuk poin B, itu praktikum. Proses penginstalan pertama yang akan dilakukan adalah sudah terinstall aplikasi VirtualBox dan file OC Linux Debian untuk menjalankan prosesnya. Di sini saya sudah menginstal aplikasi VirtualBox dan sudah tersedia juga file OC Linux-nya atau operation system dari Debian. Lalu kita akan melakukan pembuatan berkas baru, yaitu pertama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Sini saya udah VirtualBox-nya. Setelah membuka aplikasi VirtualBox-nya, kita akan membuat berkas dan menjalankan OS baru dengan mengklik New. Setelah itu kita akan memberikan nama pada OS dan lokasikan file Linux dari Ubuntu berada. Setelah itu atur penggunaan RAM, CPU, dan memori sesuai kapasitas atau kebutuhan. Untuk storage yang cukup untuk instalasi Linux Ubuntu kali ini, lebih baiknya di storage diatur menjadi 30 GB. Oke, kita lanjut saja prosesnya, itu seperti kita membuat baru. Usahakan pada mode ini sudah terpilih ya, mode pakar. Lalu kita beri nama pada servernya sesuai yang kita mau, yaitu contoh di sini saya menggunakan tabi. Setelah sudah memberi nama, kita beri file ISO-nya atau file OS-nya. Di sini saya sudah ada. Kalau misalnya kita ada bahasa ini, kalian bisa pilih lainnya dan pilih di mana kalian menyimpan file OS ini. Oke, sudah berubah Linux Ubuntu 64. Itu kita pergi ke perangkat keras untuk settingan RAM dan memori prosesornya sesuai kebutuhan dan kapasitas dari komputer kalian. Setelah itu ubah dari storage hard disk untuk memaksimalkan proses penjalanan penginstalan ini, ubah menjadi 30 GB. Oke, setelah semuanya selesai pengaturannya, kita klik selesai ya. Karena saya sudah membuat, jadi tidak usah membuat lagi. Oke, setelah selesai dan klik finish tadi, kita pergi ke pengaturan storage dan network pada setting. Klik go setting, lalu pilih manage storage, lalu hasilkan file Linux Ubuntu. Contoh, saya menggunakan server ini, saya berikan saja yang sudah tadi saya buat. Klik pengaturan, pilih ke penyimpanan, pilih file ini, dan hasil file Ubuntu tadi ya. Nih. Oke, sudah selesai mengalami file, lalu pergi ke menu jaringan, ubah adapter menjadi tipe bridge jaringan, dan ini ke menu jaringannya kita ubah ke campus sini ya. Oke, setelah selesai kita simpan perubahan. Oke, karena saya sudah melakukan perubahan, jadi tidak usah menyimpan lagi. Oke, setelah itu menjalankan proses konfigurasi, lalu klik jalankan OS. Untuk jalankan OS bisa klik ini ya, karena mulai, dan pastikan berada di mulai normal ya. Setelah itu proses instalasi, lalu pilih bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Setelah menulis Inggris, klik enter, lalu menuju profil setup. Setelah memilih bahasa, isi profil data seperti nama server, username, dan password. Di sini saya memberikan nama saya sebagai Aslam. Untuk servernya saya berikan nama Tabita. Username yang saya pilih itu aslamwm dan menginput passwordnya.
Oke, setelah selesai melakukan pengisian profil setup, habis itu klik enter, lalu proses instalasi. Proses instalasi dimulai, tunggu beberapa saat sampai instalasi benar-benar selesai. Setelah instalasi selesai, pilih reboot system lalu jalankan ulang program. Dan contohnya seperti ini, sudah muncul uh, kalimat reboot now. Kalian bisa klik silang, lalu matikan sistem, bisa mulai lagi awal. Setelah itu akan menjadi, ada proses dan langsung menuju ke login profile. Setelah masuk ke login profile, akan ada terdapat penginputan nama dan password yang telah kita tadi buat ya. Ini contoh sesudah memasuki input nama dan passwordnya. Ini seperti tampilannya ya. Selanjutnya, setelah berhasil login, kita akan menginstal tools untuk menjalankan ifconfig dengan command seperti ini. Sudo apt install nettools mini. Karena sudah menginstal, tidak perlu menginstal lagi. Setelah itu proses penginstalan akan berjalan. Dan langkah selanjutnya adalah ping IP. Sudah terinstall, masukkan command ifconfig yang telah tadi diinstal tadi. Lalu akan menampilkan IP address jaringan kita yang terhubung. Ini contohnya setelah infofig muncul IP yang terhubungkan ya. Setelah itu kita coba ping menggunakan CMD. Itu dengan cara kita buka dulu. Saya sudah buka Ubuntu-nya dan sudah mendapatkan IP, yaitu berada di sekitar sini nih. 192.168.35.104. Kita buka CMD, lalu klik Ctrl Windows R. Kita Windows R, tulis CMD di sini, klik enter, lalu ping dengan IP yang didapat tadi ya. IP-nya 192.168.35.104. Oke, seperti ini tampilannya jika sudah terhubung ya. Sudah terhubung dengan VirtualBox Ubuntu yang kita jalankan tadi. Klik silang. Setelah tes ping berhasil di CMD, buka aplikasi putih lalu masukkan IP address server. Kita pilih open. Oke, kita buka dulu aplikasi putihnya dan saya close dulu sebentar. Ulang lagi, buka aplikasi putih. Nah, ini tampilan aplikasi putih pada yang awal. Kita masukkan IP yang tadi kita dapat. Kita lihat di VirtualBox-nya, pakai IP yang juga di sebelah sini. Itu 192.168.35.104. Kita open. Biasanya ada suruh accept di sini, tapi saya tidak accept, lalu login dengan nama yang tadi kita buat. Kita double M, masukkan passwordnya. Oke, ini tampilan jika kita sudah berhasil login, menginput nama dan menginput passwordnya di aplikasi putih atau remote itu. Oke, setelah buka login dan username password sudah yang telah kita buat punya, ketik sudoku pada tombol putih untuk menggunakan remote. Oke, saya sudah juga melakukannya, jadi tidak usah melakukan lagi. Lalu kita setelah mengklik sudo ini, kita bisa melakukan perintah apapun pada server melalui remote putih ini ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah menggunakan Oracle Virtual
VM virtual box dapat memberikan sejumlah manfaat dan fleksibilitas, terutama dalam konteks pengelolaan pengembangan lingkungan mesin virtual. Ini dokumentasi saya. Oke, itu dari pertemuan 5, kita lanjut ke pertemuan 6. Oke, kita masuki laporan yang terakhir, itu laporan ke-6, yaitu berjudul membuat web server. Oke, poin teori dasar yang pertama yaitu web server. Sebuah web server adalah perangkat lunak yang melayani halaman web kepada browser pengguna saat diminta. Ini menangani permintaan jaringan masuk melalui HTTP dan memberikan respons dengan mengirimkan konten web yang bisa berupa halaman HTML, gambar, skrip, dan lainnya. Web server yang populer termasuk Apache, Unix, dan Microsoft Internet Information Service atau IIS. Poin selanjutnya itu Apache. Apache HTTP server yang sering disebut sebagai Apache adalah salah satu web server sumber terbuka yang paling banyak digunakan. Ini memainkan peran penting dalam menyajikan konten statis dan dinamis di World Wide Web atau juga bisa disebut WWW. Yang sering kita temukan itu Apache sangat dapat disesuaikan dan mendukung berbagai modul untuk memperluas fungsionalitasnya. Selanjutnya itu MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional RD atau bisa disebut RDBMS, sumber terbuka yang populer dan merupakan fork dari MySQL. Dirancang untuk kinerja tinggi, skalabilitas, dan keandalan. Banyak aplikasi web menggunakan MariaDB atau MySQL sebagai basis data backend. Selanjutnya itu PHP, Hypertext Preprocessor, adalah bahasa script sisi server yang banyak digunakan untuk mengembangkan web. Ini dinamakan dalam kode HTML dan diinterpretasikan oleh web server untuk menghasilkan konten dinamis. PHP sering digunakan bersama dengan basis data untuk membuat halaman web dinamis. Selanjutnya PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah alat berbasis web yang ditulis dalam PHP untuk mengolah basis data MySQL atau MariaDB. Ini menyediakan antarmuka grafis untuk melakukan berbagai operasi basis data seperti membuat, memodifikasi, dan menghapus basis data, tabel, dan catatan. PHP-MyAdmin menyederhanakan tugas manajemen basis data bagi pengguna yang mungkin tidak familiar dengan antarmuka basis perintah. Itu Webmin. Webmin adalah alat konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem mirip Unix. Ini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna bagi administrator sistem untuk mengelola berbagai aspek sistem, termasuk akun pengguna, sistem file, layanan, dan layanan lainnya. Webmin mendukung berbagai server dan aplikasi. Contohnya itu Certbot. Certbot adalah perangkat lunak untuk mengelola otomatis sertifikat SSL atau TLS. Ini menyediakan proses memperoleh, memperbarui, dan mengonfigurasi sertifikat SSL untuk komunikasi yang aman melalui HTTPS. Certbot sering digunakan dengan otoritas sertifikat Let's Encrypt untuk menyediakan sertifikat SSL gratis. Oke, poin selanjutnya itu proses membuat web server. Pertama, login server Ubuntu dengan menggunakan aplikasi putih. Oke, kita lanjut dengan aplikasi putih yang tadi kita buat. Sudah kita buka maksudnya. Seperti ini. Kita melakukan login. Oke. Setelah itu
Setelah menggunakan aplikasi putih, menginstal Apache dengan perintah sudo apt install Apache. Untuk penginstalan di video ini tidak dilakukan karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, jadi saya yang bisa lakukan adalah untuk mengecek sistemnya aktif atau tidak ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah menginstal dengan mengetik perintah sudo apt install apache 2. Lalu setelah selesai instalasi, cek status Apache dengan perintah systemctl status Apache 2. Oke, coba kita cek dulu. System status. Oke, di sini kita mendapatkan run running atau aktif. Itu yang benar, itu selama kedua sudah aktif ya, sama seperti di gambar. Maka selanjutnya itu menginstal MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Oke, sudah. Lalu melakukan pengecekan MariaDB dengan perintah cpl. Karena sudah menginstalnya, mari kita cek. Systems. Oke, di sini MariaDB juga aktif. Servernya gambar berarti kita sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya yaitu lalu setting password root MariaDB hardening dengan perintah sudo MariaDB secure installation. Jadi karena saya sudah melakukan di skip, tapi dengan catatan juga melakukan secara hati-hati dan teliti. Mengapa? Karena akun root memiliki tingkat akses tertinggi dalam sistem basis data dan kesalahan atau kelalaian dalam proses ini dapat memiliki konsekuensi yang serius program ini ya. Oke, saya sudah melakukan. Setelah itu lalu tes login root DMS PDB dengan perintah msql min u root min p. Dan jika berhasil akan muncul output seperti ini. Oke, kita cek. Yes, gl min u min. Oke, password. Oke, sudah sama ya ininya. Ini berhasil. Kita pencet untuk keluar dari sini, pencet kontrol baik to MariaDB. Oke, setelah berhasil muncul output seperti di bawah, selanjutnya adalah melakukan install php package. Ikuti perintah ini jika ingin menginstal WordPress dan modal sudah PT. Ini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya skip. Lalu cek versi PHP dengan perintah PHP version. Oke, kita cek ya. PHP. Oke, sudah seperti ini. Oke, sudah terinstall. Lalu membuat file info.php di dalam folder var www.html dengan perintah sudo nano var www.html/info.php dan masukkan perintah seperti ini nih. Karena saya juga sudah membuatnya, bisa kita cek dulu. Sudo nano var. Oke, sama ya, sudah saya input di dalam.
Dan jika sudah selesai, saya bisa klik Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk menyimpan file yang sudah di input. Saya sudah ini kita keluar saja. Dan lalu buka PHP Ubuntu pada browser dengan link pada IP address. Saya masukkan ini ya, untuk mengecek apakah sudah terbuat atau belum. Kita klik biasanya mau di copy ini mana? Oke, coba kita klik langsung di ini ya. Di Google Chrome cari benar di untuk bagian ini kita ganti dengan IP yang sudah kita dapatkan tadi di dari Ubuntu virtual Ubuntu ini 192.168.35 04. Lalu klik enter. Oke, seperti tampilan ini kita sudah berhasil membuat sudah menginput tadi PHP-nya ya. PHP Ubuntu browser pada link sudah berhasil masuk. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya itu adalah ini tampilan membuka PHP Ubuntu dengan IP address tadi sudah. Selanjutnya install PHP my admin dengan perintah sudo apt install PHP mbstring PHP z PHP dan sebagainya. Anda saya juga sudah mendownloadnya, jadi saya skip. Dan ini tampilannya jika kita sudah menginstal, muncul tampilan seperti ini untuk mengkonfigurasinya. Klik Apache 2 dengan mengklik spasi lalu enter. Setelah memasuki konfigurasi instruksi bintangi pada menu Apache 2 lalu klik space lalu enter. Pilih yes untuk operasi pada PHP admin dengan bdconfig common. Sekian, selalu buat password untuk PHP admin. Nah, langkah selanjutnya adalah tes login admin dengan IP address TTP IP kita lalu dengan /php/admin lalu masukkan username dan pas. Oke, kita copy, kita buka lagi di Chrome. Kan IP-nya juga sama seperti tadi. IP-nya adalah 192.168.35.104. Itu kita ini dulu double. Jadi udah semua enter. Oke, ini adalah tampilan login di PHP admin. Masukkan nama penggunanya root, dan masukkan sandi yang telah tadi kita buat di MariaDB tadi.
di konfigurasi tadi. Kalau masuk. Oke, ini adalah tampilan kita masukkan ke PHP MyAdmin. Ini tampilannya persis. Server seperti ini. Selanjutnya itu adalah langkah selanjutnya melakukan install webmin dan sisipkan repository kode webmin pada akhir baris file resource di list folder apt dengan perintah seperti ini. Kita masukkan perintah setelah masuki modul ini, masukkan lagi perintah dengan db download webmin ini ya. Setelah selesai instalasi, bisa melakukan hal sama tadi, yaitu dengan klik dengan menggunakan Ctrl O, Enter atau X untuk menyimpan perubahan dan keluar. Selanjutnya, setelah keluar masuki perintah sudo wget dengan perintah ini, selanjutnya install webmin dengan perintah sudo apt install webmin. Setelah selesai proses install, lalu cek service atau webmin dengan perintah tersebut. Setelah itu muncul output yang dibawa dengan aktif. Oke, kita tes sudah ada atau tidak. Kita ini isi sistem ctl status webmin. Enter. Oke, status di sini aktif, running, sama. Ini berhasil. Selanjutnya masuk ke akses webmin dengan buka pada browser dengan link ini menggunakan login root user Ubuntu. Pas saja ini masuk ke browser, ubah IP dengan IP yang kita terhubungkan. Seperti ini kita bisa pilih advance saja, lalu kita proses. Oke, di sini kita masukkan nama server kita. Ini adalah tampilan webmin. Setelah berhasil mengcopy dari linknya, kita login. Passwordnya juga. Itu kita sign in. Oke. Ini adalah kita tampilan setelah berhasil login pada webmin ya. Seperti ini tampilannya. Sistem more information, sistem hostname data server Tabita, Ubuntu Linux, sistem operasi ini kita, processor information. Oke, setelah itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah instalasi server. Server ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL Let's Encrypt. Nah, di sini saya sudah menginstal juga di script. Menginstal mendukung server dengan perintah sudo apt install. Oke, saya juga sudah melakukannya dengan melakukan perintah itu ini. Sudo apt install. Oke, selanjutnya adalah melakukan pengecekan firewall dengan perintah sudo wp status. Nah, buka akses port ini untuk membuka portnya. Saya juga sudah melakukannya. Nah, setelah sudah melakukan pembelian firewall pada port, lalu aktifkan lagi service firewall dengan sudo uefi enable. Akan muncul seperti ini, diklik Y dan firewall akan aktif.
Lalu sudo wp status, sudo check status firewall. Oke, kita cek dulu. Kita cek, cek terus firewall. Kita pas saja. Ini ada kesalahan di sini. Kita tidak bisa ngeceknya. Bisa. Oh, baru saya ini. Maaf. Nah, ini tampilan untuk status port yang sudah tadi kita beri firewall dan sudah diaktifkan firewallnya. Sama seperti ini. Dan langkah selanjutnya mengatur time zone dan server perintah untuk server dengan populasi waktu Indonesia atau Jakarta dengan perintah seperti ini. Dan ini hasilnya, saya juga sudah melakukannya. Setelah itu, jika ingin mengecek zona waktu, masukkan perintah ini. Oke, kita masukkan untuk mengecek zona waktu lain, itu dengan perintah time. Time dash UTL with time zone. Oke, sini di tampilan mengecek zona waktu lain. Oke, jika ingin mengecek zona waktu saat ini pada server, bisa masukkan perintah time UTL. Kita cek untuk mengecek waktu pada server saat ini. Oke, ini outputnya dari waktu yang sekarang. Oke, ini sudah sampai situ aja untuk konfigurasi web server saat ini. Oke, kesimpulannya adalah dengan mengikuti langkah-langkah dengan teliti dan memastikan sesuai berjalan dengan baik, semua web server buntu dengan putih atau remote server untuk mengakses server Linux secara remote. Apache sebagai web server, MariaDB sebagai database server, PHP untuk pengembangan web, PHP MyAdmin untuk manajemen database, Webmin untuk manajemen server, dan server untuk SSL dan TLS certificate. Membuat semua berjalan secara efisien. Oke, di sini dokumentasinya. Oke, selanjutnya itu adalah penutupan.